Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 3 akan membahas mengenai prasangka, konflik, dan perdamaian. Nah sebelum lanjut, yuk kenalan dulu sama kelompok 3. Kelompok 3 terdiri dari 1. Aldi Tiara Mahendra, 2. Iing Wahyuningsih, 3. Skudeto Kutwa Albana Faat, 4. Hanas Titi, 5. Dwi Arimbi Setianingrum, 6. Melvi Satria Makfiro, dan yang ketujuh Zarotun Mirnanisa. Prasangka konflik perdamaian terbagi menjadi 5 submateri, yaitu yang pertama prasangka, yang kedua konflik, yang ketiga perdamaian, yang keempat studi kasus, dan yang kelima hubungan prasangka, konflik, dan perdamaian. Prasangka merupakan respon emosional negatif yang didasarkan pada keanggotaan kelompok. Prasangka merefleksikan respon negatif kepada orang lain yang hanya didasarkan pada keanggotaan orang tersebut dalam suatu kelompok. Menurut Gordon Allport, prasangka adalah antisipasi yang digeneralisasikan kepada kelompok secara keseluruhan. Berprasangka tidaklah selalu berdampak negatif. Kadangkala kita berprasangka untuk menjaga diri sendiri. Berprasangka juga tidak selalu berpraduga negatif pada orang-orang yang selama ini berlaku baik pada kita. Biasanya kita berprasangka positif kepadanya. Konflik merupakan pertentangan antara dua pihak atau lebih. Dapat terjadi antar individu, antar kelompok kecil, bahkan antar bangsa dan negara. Sumber dan faktor penyebab. Sumber konflik adalah sumber-sumber laten dan aktual yang memproduksi keyakinan atau kepercayaan tentang adanya tujuan-tujuan yang tak selaras, atau keterbatasan sumber, tujuan yang berbeda, dan lain-lain. Faktor penyebab konflik diantaranya adalah emosi, marah, stres, dan agresi. Tidak selamanya buruk, konflik juga memiliki fungsi, yaitu yang pertama, membantu mengeratkan ikatan kelompok yang berstruktur secara longgar. Yang kedua, membantu menciptakan kohesi melalui aliansi dengan kelompok lain. Yang ketiga, membantu mengaktifkan peran individu yang semula terisolasi. Yang keempat, membantu fungsi komunikasi. Berikutnya, perdamaian merupakan upaya yang diperjuangkan untuk mengatasi konflik. Tujuan dari perdamaian, pertama, menciptakan keamanan di masyarakat. Kedua, mencegah timbulnya konflik dan mengatasi peristiwa konflik yang terjadi di masyarakat. Siapa yang mengupayakan perdamaian? Upaya perdamaian dapat dilakukan oleh pemerintah maupun non-pemerintah. Siapa saja boleh mengupayakan perdamaian. Perdamaian tidak hanya diartikan sebagai keadaan tanpa peperangan, tetapi juga harus didefinisikan sebagai metode untuk menjalin hubungan antar individu, kelompok, dan lembaga yang menghargai perbedaan dan keragaman. Studi kasus mengenai konflik SARA. Kasus SARA dimaknai atau didefinisikan merupakan tindakan yang melibatkan kekerasan, diskriminasi, dan pelecehan yang didasarkan pada identitas diri dan golongan. Berikut contoh kasus SARA. Pada slide berikut ini menjelaskan mengenai kronologi kejadian diskriminasi etnis Cina. Ibu berinisial FA berusia 45 tahun di Pangkal Pinang, Bangka Belitung, terbukti mengumpat pada etnis Cina di akun Instagramnya, sehingga beliau terbukti menyebarkan kebencian berdasarkan suku, agama, ras, dan antar golongan atau SARA. Kasus ini bermula ketika petugas Polres Pangkal Pinang menertibkan kawasan parkir di Pasar Pagi Pangkal Pinang pada 28 Mei 2021.
pada saat penertiban terjadi, suami FA berinisial S diamankan aparat kepolisian. S dibawa ke dalam mobil petugas dan dimintai keterangan di kantor polisi. Penertiban ini dilihat FA dan langsung memvideokan kejadian itu selama kurang lebih 7 menit. Tidak lupa, ia membuat pernyataan dalam video itu yang mengumpat etnis Cina dan aparat kepolisian. Video tersebut juga disebarluaskan di grup WhatsApp yang ada di HP-nya. Pihak kepolisian yang menangani kasus tersebut tidak terima dan akhirnya memproses FA ke pengadilan. Pengadilan Negeri Pangkal Pinang akhirnya menyatakan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindakan pidana dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antar golongan. Hal itu dilarang oleh Pasal 28 Ayat 2 Undang-Undang ITE. FA akhirnya dijatuhi pidana penjara selama 2 bulan dan pidana denda sebesar Rp500.000. Slide berikutnya yaitu kesimpulan hubungan prasangka, konflik, dan perdamaian. Memiliki prasangka yang berlebihan pada suatu kelompok kemungkinan akan menimbulkan konflik. Konflik yang sering terjadi adalah kasus SARA. Kasus SARA timbul karena suatu kebencian terhadap kaum tertentu akibat dari prasangka. Untuk menghindari konflik-konflik seperti SARA atau yang lainnya, diperlukan toleransi atau saling menghargai kepada orang lain, sehingga dapat terbentuklah perdamaian. Nah, itu tadi teman-teman penjelasan dari kami dari kelompok 3 mengenai prasangka, konflik, dan juga perdamaian. Kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.